Quran untuk semua merujuk apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam pertemuan di berbagai rapat kabinet. Beliau menyampaikan bahwa menciptakan kemakmuran itu diantara strateginya adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan pendidikan nasional. Kalau masyarakat berpendidikan tinggi, kalau masyarakat memiliki pendidikan yang bermutu, maka kita punya generasi sumber daya manusia yang unggul. Dan keunggulan sumber daya manusia itu merupakan modal sosial dan modal intelektual, bahkan modal moral untuk kita menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang maju. Itu juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau menyampaikan fakta bahwa negara-negara yang sekarang ini masuk dalam peringkat welfare state atau negara-negara yang sudah makmur dan sejahtera itu adalah negara yang pendidikannya maju, negara yang sumber daya manusianya unggul, negara yang memiliki sumber daya alam tetapi miskin sumber daya manusia. Mereka tidak akan tampil menjadi negara yang hebat, bahkan mungkin negara yang secara politik mungkin sudah merdeka, tetapi secara ekonomi mereka tidak berdaulat. Karena itu maka kunci kita memajukan bangsa adalah dengan pendidikan, dan dengan pendidikan itu kita bisa menciptakan kemakmuran untuk semua. Tapi izinkan saya pada kesempatan ini juga menegaskan mengapa PP Muhammadiyah memilih tema Milad tahun ini dengan menghadirkan kemakmuran untuk semua. Yang pertama, Muhammadiyah merujuk pada firman Allah dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 61. Yang di situ Allah berfirman, wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Saya potong sampai di sini ayatnya, nanti kelanjutannya pada pengajian yang akan datang. Ayat ini memberikan kepada kita 4 pelajaran penting. Yang pertama adalah penegasan bagaimana Allah itu mengangkat para rasul sebagai pemimpin bagi umatnya, pemimpin bagi masyarakatnya. Allah mengutus kepada kaum Samud sahabat mereka sendiri yang bernama Sholih. Ini mengandung paling tidak pesan kepada kita bahwa pemimpin itu adalah orang yang memang dia bukan orang asing. Artinya dia adalah orang yang berasal dari komunitasnya. Dan yang kedua, pemimpin itu haruslah dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu Al-Quran menggunakan lafaz akhahum, saudara mereka sendiri. Bukan orang asing, bukan orang yang dia merasa asing dengan masyarakat yang dipimpinnya itu. Dan kalau kita baca dengan ayat yang lain, kita mendapatkan penjelasan bagaimana Allah juga mengutus para rasul itu juga dari kalangan mereka. Di dalam surah Al-Jumu'ah misalnya dijelaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada masyarakat yang tidak terdidik, illiterate society, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka al-hikmah, dan membersihkan jiwa mereka, sehingga sebelum diutus rasul itu mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya. Di sini ada pesan yang penting untuk kita. Pemimpin itu adalah seorang yang memandu, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada yang hak, bukan justru menjauhkan masyarakatnya dari kebenaran dan dari kebaikan. Karena itu maka kita juga mendapat penjelasan, pemimpin itu diutus dengan bahasa kaumnya, bilisani qaumihi,
Itu artinya apa? Pemimpin itu harus paham betul siapa yang dipimpinnya dan bagaimana cara memimpin masyarakatnya. Inilah bagian pertama dari ayat tadi. Yang kedua, Al-Quran menegaskan mengenai kedudukan manusia sebagai Abdullah. Manusia adalah hamba Allah yang diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagimu Tuhan selain Dia, selain Allah. Ini adalah pesan tauhid yang dibawa oleh semua Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Allah mengingatkan manusia tentang asal kejadiannya. Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah Allah yang menjadikan kamu itu sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah. Ketika Quran menjelaskan mengenai penciptaan, itu ada 4 lafadz yang digunakan. Yang pertama adalah kholaqa, yang kedua ja'ala, yang ketiga fatoro, yang keempat nasya'a. Tetapi untuk nasya'a ini pengertiannya lebih kuat, karena seperti seseorang itu ditanam dalam tanah kemudian ditumbuhkan, diciptakan dari tanah dan diberikan bimbingan, diberikan pengasuhan oleh Allah sehingga berkembang dan tumbuh, dan terus mereka ini sebagai makhluk yang bertebaran di muka bumi. Kemudian yang keempat, manusia sebagai Abdullah itu juga manusia yang punya tugas sebagai Khalifatullah fil ard, yang tugasnya adalah menciptakan kemakmuran di muka bumi, wasta'marokum fiha. Karena itu maka dengan dasar ini Muhammadiyah berusaha untuk menghadirkan kemakmuran untuk semua sebagai pemenuhan atas misi risalah dan misi khilafah, di mana manusia ditugaskan oleh Allah untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi dan dilarang menciptakan kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah alasan konstitusional, di mana Muhammadiyah ikut mendirikan Indonesia. Para pencetus kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, perumus dasar negara, sebagian mereka adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di antara perjuangan kita merdeka adalah agar menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada 5 yang ingin dicapai dengan kita merdeka itu. Dan karena itu maka sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, Muhammadiyah ingin untuk hadir bersama-sama dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, termasuk dengan Menteri Desa yang tercinta. Kita berusaha untuk memakmurkan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah amanat Muktamar Makassar, di mana ada 3 pilar yang kita usahakan terus kita perjuangkan, yaitu memajukan bangsa melalui dakwah dalam bidang pendidikan, dakwah dalam bidang kesehatan, dan tentu dakwah dalam bidang ekonomi. Sekarang sudah mulai banyak usaha-usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah. Ibu-ibu Aisyah punya namanya Bu Eka, Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Saudara-saudara NA punya Buana, Badan Usaha Nasihatul Aisyah. Beberapa PDM sudah punya pom bensin. Insya Allah juga kalau tidak salah Banten juga segera punya pom bensin atas dana dari Menteri Desa. Saya kira ini real, jadi pom bensinnya nggak usah di Serang, nanti pom bensinnya dibangun di desa mana begitu. Karena tadi saudaraku Yandri menyampaikan membangun dari desa, membangun Indonesia dari desa. Karena itu nggak apa-apa didirikan pom bensin di desa. Dananya dari Menteri Desa, pemiliknya Persyarikatan Muhammadiyah. Gimana Pak Ketua, setuju ya Pak Ketua ya? Setuju ya. Nanti yang meresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Bapak-Ibu sekalian, kami dengan saudaraku Yandri ini banyak bersinergi. Bahkan kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua. Yang dengan itu kami ingin memberikan layanan pendidikan mulai dari desa-desa sampai di kota-kota. Dan dengan Bapak anggota Komisi 10 Prof. Furtasa juga sudah kami sampaikan bagaimana kita menggeser paradigma memajukan pendidikan dari semata-mata schooling ke arah learning. Kita buka layanan pendidikan yang semaksimal mungkin untuk seluruh rakyat,
sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang maju, bangsa yang bermartabat. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang, dan kalau nanti panitia butuh hadiah, insya Allah ada tambahan dari saya ala kadarnya. Nanti akan disampaikan berapa dari kementerian setelah saya koordinasi dengan staf khusus yang sepertinya sudah bawa dompet untuk hadir di acara ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.